Kisah Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah. Pada saat pemerintahan Bani Umayyah mulai mengalami kemunduran, hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang keturunan Nabi Muhammad SAW, terutama keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap bahwa merekalah yang berhak atas kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah, sebab mereka dari cabang Bani Hashim memiliki nasab keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, mereka mendirikan dinasti Abbasiyah dengan melakukan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Salah satu tokoh yang melakukan pemberontakan terbesar adalah Abul Abbas As-Saffah. Dia juga pendiri sekaligus khalifah pertama pemerintahan Bani Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Nabi Muhammad SAW beserta anak-anaknya. Abul Abbas As-Saffah memiliki nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Khalifah pertama pemerintahan Bani Abbasiyah ini dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Ibunya adalah Rabtah binti Abaidullah Al-Haritsi. Ayahnya Muhammad bin Ali adalah orang yang melakukan gerakan untuk mendirikan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Inilah yang membuat Abdullah banyak mengetahui tentang gerakan ini dan rahasia-rahasianya. Abdullah bin Muhammad mendapat gelar As-Saffah yang berarti pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang, tetapi yang sebenarnya adalah pemberontak pemusnah. Maksudnya adalah pengancam dan mengalirkan darah bagi pihak yang menentang, khususnya Bani Umayyah dan pendukung-pendukungnya. Hal itu dibuktikan bahwa As-Saffah menumpas mereka secara habis-habisan. Abul Abbas adalah seorang yang bermoral tinggi dan mempunyai loyalitas sehingga beliau disegani dan dihormati oleh para kerabat-kerabatnya. Beliau memiliki pengetahuan yang luas, pemalu dan budi pekerti yang baik. Menurut As-Sayuti, Abul Abbas As-Saffah ialah manusia yang paling sopan dan selalu menepati janji tepat pada waktunya. Beliau diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintahan Umayyah pada tahun 129 Hijriah atau 746 Masehi. Tertangkapnya Ibrahim membuat Abdullah harus berangkat ke Kifah bersama-sama dengan pengikutnya secara rahasia. 3 tahun berikutnya, tepatnya pada 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, beliau dibaiat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah dan berpusat di Kufah. Abul Abbas As-Saffah menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan dan wafat di kota Anbar pada hari Ahad setengah pertama dari bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Kata As-Saffah yang oleh penulis barat disebut sebagai pertumpahan darah yang berarti yang haus darah adalah suatu gelar yang diberikan pada masa belakangan oleh para penulis sejarah sesuai dengan kebijaksanaannya sesukanya khalifah pertama dinasti Bani Abbas. Sebagai khalifah pertama setelah jatuhnya dinasti Bani Umayyah, ia segera mengkonsolidasikan pemerintahannya dan menetapkan orientasinya. Untuk itu, ia tak segan-segan menempuh jalan kekerasan. Meskipun dalam banyak hal ia pun menunjukkan budi baik dan kedermawanan. Gelar As-Saffah itu lebih digunakan dalam konteks sikap kerasnya terhadap lawan-lawan politiknya. Sikap hidupnya yang sederhana dan kecenderungannya terhadap ilmu pengetahuan juga tercatat dalam sejarah. Budi baiknya tampak ketika dia memberikan amnesti terhadap keluarga Umayyah, rezim yang digulingkannya hingga mereka bebas bergerak kemana saja. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya selalu menghembuskan bahaya laten keluarga Umayyah. Ia mempengaruhi dan kemudian menangkap lalu menghukum mati Sulaiman, putra Khalifah Hisham bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros yang merupakan pusat kegiatan. Antara satu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam menjalankan atau memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas ibnu Abdul Muthalib. 3 tempat itu yaitu Hamimah, Kufah, dan Khurasan. Hamimah merupakan tempat yang tentram. Di sana banyak bermukim keluarga Bani Hashim baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Kufah adalah wilayah-wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib yang selalu bergolak dan ditindas oleh Bani Umayyah sehingga mudah terpengaruh agar bersedia melakukan pemberontakan dan menghancurkan kekuasaan Bani Umayyah.
Sedangkan Khurasan mempunyai warga yang umumnya kuat secara fisik, kokoh pendiriannya sehingga tidak mudah terpengaruhi nafsu, dan di sanalah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapat dukungan untuk meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah yang sudah mulai melemah. Di Hamimah bermukim keluarga Bani Abbas yang pimpinannya adalah Muhammad bin Ali bin Abi Abdullah. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius, maka dia pun segera melahirkan pemikiran untuk membangun pemerintahan Abbasiyah. Beliau menempatkan dasar-dasar berdirinya Daulah Abbasiyah dan mengemukakan bahwa pemindahan kekuasaan harus didahului persiapan jiwa dan perubahan yang tiba-tiba akan menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat dan belum tentu berhasil, sehingga harus diatur strategi yang hati-hati dengan cara menyebarkan propaganda untuk mendukung keluarga Nabi Muhammad SAW. Dia menjadikan Hamimah sebagai sentral perencanaan, konsolidasi dan sistem kerja gerakan, sedangkan Kufah dijadikan sebagai pusat pembentukan opini dan Khurasan sebagai pusat penebaran opini tersebut. Dia memilih orang-orang yang sangat terpilih untuk menebarkan pikiran-pikiran seperti yang diharapkan ini, sehingga gerakan ini berlangsung dengan sangat rahasia dan sangat lamban. Mereka menggunakan nama Ahlul Bait, apa yang bekerja penuh semangat dan cemerlang. Setelah Muhammad bin Ali meninggal, anaknya yang bernama Ibrahim menggantikannya pada tahun 125 Hijriah atau 742 Masehi. Pada saat itu, pemerintahan Bani Umayyah telah mengalami kemunduran yang sangat tajam setelah meninggalnya Hisham bin Abdul Malik. Pada tahun 129 Hijriah, Ibrahim memerintahkan kepada seorang panglimanya yang paling terkenal yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani untuk mendeklarasikan gerakan secara terang-terangan di Khurasan. Namun Marwan bin Muhammad, sang khalifah terakhir Bani Umayyah, mengetahui rencana tersebut dan akhirnya menangkap dan memenjarakan Ibrahim. Setelah Ibrahim ditangkap, dia memberikan wasiat kepada adiknya yaitu Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya dan berpindah dari Hamimah ke Kufah bersama dengan keluarganya. Dia tinggal di rumah Abu Salamah Al-Halal dan melakukan gerakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Panglima Abu Muslim berhasil mengalahkan Nasir bin Sayyar, gubernur Khurasan, dan menjadikan Khurasan di bawah kekuasaannya pada tahun 130 Hijriah atau 747 Masehi, dan kemudian mengambil alih Irak dari tangan Yazid bin Umar bin Futairah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Namun Yazid bin Umar tidak menyerah pada Bani Abbasiyah, kecuali setelah itu As-Saffah menjanjikan pandangan untuk memberikan rasa aman. Namun ternyata mereka mengingkari janji dan membunuh Abu Salamah Al-Halal dengan tuduhan dia akan melakukan makar untuk kekilafahan pada golongan Alawiyah. Padahal orang ini memiliki peran yang sangat besar dalam menghancurkan pemerintahan Umayyah dan dalam menebarkan seruan untuk membangun pemerintahan Bani Abbasiyah. Hal ini menunjukkan semangatnya Bani Abbasiyah dalam memberikan perlindungan dan penjagaan keamanan kepada kekuasaan dan negaranya. Setelah situasi stabil, Abul Abbas As-Saffah keluar dari persembunyiannya dan berangkat menuju masjid di Kufah, lalu mendeklarasikan pemerintahan Bani Abbasiyah di sana. Dia dibaiat di masjid itu pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Ketika dilantik menjadi khalifah, Abul Abbas sedang sakit sehingga beliau memberikan ucapan yang pendek saja dari mimbar masjid di Kufah. Dalam ucapannya, beliau menyebutkan tentang keturunan Rasulullah yang berhak menjadi khalifah dan bentuk-bentuk kekejaman Bani Umayyah serta menyanjung kebaikan-kebaikan penduduk Kufah. Beliau berkata, "Anda adalah tempat tercinta dan kasih sayang mesra kami. Anda tidak bergeming dan tidak berubah sikap meskipun ada tekanan-tekanan dari golongan yang kejam, sehingga Anda menemui kami. Allah kurniakan Anda dengan kedaulatan kami. Anda adalah manusia paling bahagia menerima kami dan paling bersimpati kepada kami. Kami tambahkan 100 dirham lagi ke atas pendapatan Anda. Oleh karena itu, bersedialah untuk memikul amanah." Beliau mengakhiri ucapannya dengan berkata, "Aku, yaitu As-Saffah, tidak menyerah dan memberontak pemusnah." Menurut Daud bin Ali menyebutkan Abul Abbas mengatakan Ahlul Bait yang lebih berhak mewarisi Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa tujuan kaum Abbasiyah bukan untuk menambah kekayaan emas dan perak dari perjuangan kami ini. Masa pemerintahan Abul Abbas As-Saffah hanya berlangsung 4 tahun. Setelah dibaiat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah, tugas yang pertama ia lakukan adalah mengalahkan khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Abul Abbas memberangkatkan pasukan
pasukannya untuk berperang melawan Marwan bin Muhammad yang saat itu bersama dengan tentaranya berada di Zab. Marwan dikalahkan dalam perang ini dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga akhirnya berhasil dibunuh oleh pasukan Abul Abbas pada Januari 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian, semua wilayah pemerintahan berada di bawah kendali Abbasiyah kecuali Andalusia. Setelah Marwan bin Muhammad terbunuh, maka secara de facto berdiri dinasti baru yaitu dinasti Abbasiyah dengan kekhalifahan Abul Abbas As-Saffah. Dia mengeluarkan dekret kepada para gubernur supaya tokoh-tokoh Umayyah yang memiliki darah biru semuanya dibunuh. Ia sendiri banyak membunuh saingannya dari dinasti itu. Bukan hanya diam di situ saja, Abul Abbas menggali kuburan para khalifah Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz dan tulang-tulangnya pun dibakar. Oleh karena itu rakyat Damaskus, Haran, His, Kinisrin, Yerusalem dan daerah lainnya melakukan pemberontakan. Namun pemberontakan tersebut dapat dipadamkan dengan tangan besi oleh rezim Abul Abbas As-Saffah. Dalam pemerintahan Abul Abbas, ia menjadikan kota Anbas sebagai ibu kota negaranya. Ia juga disibukkan dengan upaya untuk konsolidasi internal dan untuk memperkuat pilar-pilar negara yang hingga saat itu belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itulah, ia tidak banyak fokus terhadap masalah penaklukan wilayah karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus berlanjut dan bergolak. Oleh karena itu, pemerintahan Abul Abbas As-Saffah bersandar pada tiga hal utama, yaitu: 1. Karena keluarganya, dia memiliki paman, saudara-saudara, dan anak-anak saudara dalam jumlah yang sangat besar. Mereka menyerahkan kepemimpinan dan pemerintahan wilayah kepadanya. Demikian juga dalam masalah nasihat dan musyawarah. 2. Abu Muslim Al-Khurasani, dia adalah panglima perang yang jempolan. Dengan kekuatan dan tekadnya yang kokoh, dia mampu menaklukkan Khurasan dan Irak sehingga membuka jalan yang lapang bagi berdirinya pemerintahan Abbasiyah. 3. Golongan fanatisme, dia muncul pada akhir-akhir dan melemahkan pemerintahan Umayyah. Ini dimanfaatkan oleh Bani Abbasiyah. Mereka bersama-sama dengan Yamaniyun bergerak melawan Quraisyun yang berpihak kepada Bani Umayyah. As-Suli berkata, As-Saffah adalah salah seorang yang sangat dermawan. Tidak pernah sama sekali dia menahan apa yang telah dia janjikan dan tidak pernah bangun dari tempat duduknya sebelum dia memberi apa yang telah dia janjikan. Abdullah bin Hasan Marrah suatu saat pernah berkata kepadanya, saya pernah mendengar jumlah 1.000.000 dirham, namun saya tidak pernah melihatnya sama sekali. Maka As-Saffah memerintahkan orangnya untuk mengambil uang sebanyak itu, lalu dihadirkan di hadapan Abdullah bin Hasan Marrah dan menyuruhnya untuk membawa uang itu pulang ke rumahnya. Sedikit sekali ungkapan syair yang berasal darinya. Sa'id bin Muslim Al-Bahili berkata, Abdullah bin Hasan pernah datang dan berdiskusi dengan As-Saffah, sedangkan majelisnya saat itu sedang diisi oleh Bani Hashim, kaum Syiah dan para tokoh. Saat itu dia membawa Al-Quran lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, berikanlah hak kami yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran ini. Dia berkata, sebenarnya Ali kakekmu adalah orang yang lebih baik dan lebih adil dari diriku sendiri. Saat dia menjadi khalifah, apakah kakekmu itu pernah memberikan uang kepada Al-Hasan dan Al-Husain yang juga lebih baik darimu? Maka yang wajib bagi saya adalah memperlakukanmu sebagaimana ia memperlakukan keduanya. Jika saya melakukan seperti itu, maka saya telah melakukannya berlaku adil, dan jika saya berlaku apa yang dia lakukan, maka hal itu bukan balasanku atas kebaikanmu. Setelah memerintah selama 4 tahun, Abul Abbas As-Saffah wafat pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Dan sebelum wafat, beliau memberikan wasiat bahwa adiknya yang bernama Al-Mansur yang akan menggantikan posisinya sebagai khalifah.